Baik, yuk. Sebelum kita mulai, kakak sapa dulu ya. Tidak berjumpa. Shalom semua, boleh sambil lambaikan tangannya. Shalom. Salam. Shalom, Kak. Shalom. Apa kabar semuanya, adik-adik? Kabar baik, Kak. Haleluya. Siap memuji Tuhan, kan? Berapa kita yang hadir hari ini, walaupun cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, 8 orang ya, kita tetap bersemangat dan bersuka cita ya. Jangan ada yang malu-malu, jangan ada yang pikirannya kemari, kita fokus senangkan hati Tuhan ya. Saat ini kita semua, kakak undang kita semua untuk tunduk kepala, agar kita masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap kita menghormati setiap hadirat Tuhan. Yuk kita semua tundukkan kepala, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk malam ini. Kami yang hadir Tuhan, makasih buat waktu-waktu yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Ini setiap kami anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan saja. Bapa, urapi setiap kami, urapi setiap adik-adik ini Tuhan. Biarlah Bapa, kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja mulai awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Nama Tuhan sungguh disenangkan pada ibadah kami ini. Di Tuhan Yesus Kristus Bapa, Tuhan ini kami tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruhkanlah setiap nyanyian baru di dalam bibir mulut setiap anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saya undang adik-adik semua, ketika kita sembah Tuhan, ketika kita bernyanyi bagi Tuhan, mari semua kita untuk buka suaranya ya, jangan ada yang berdiam diri. Lagunya kita sama-sama kita senangkan Tuhan. Suaranya Kak Fanda. Suaranya hilang. Kenapa? Suaranya hilang. Nggak kedengaran ya? Iya, tadi suaranya hilang. Yuk kita mulai ya. Semua buka suaranya, kita sembah Tuhan. Tuhan, Tuhan Tuhan, Tuhan hati jadi untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai yang Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
agar menyenangkanmu, katakan menyenangkanmu. Hanya cari lebih tunggu lagi. Hari yang dikasih Tuhan, mari angkat puji lipat hati, katakan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bermurah hati, jadi wajahmu untuk Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Hanya kerinduanku hatimu, hanya hatimu, hanya hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hanya Tuhan. Yes, Nadia, boleh buka suaranya. Sama-sama sembah Tuhan, sama-sama tinggikan Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami berpuji nama-Mu, kami mengenal baik. Haleluya, ini jalan. Kami mengucap yang
memujimu, hati hanya Tuhan. Yesus. Haleluya. Ada sepertimu Bapa, ini sekian yang tanahkan. Jesus, we worship you, we worship you. Jadilah kehendakmu Tuhan, jadilah kehendakmu. Hati kami bagi Tuhan, sungguh tiada seperti Haleluya. Buka hati kami agung dan mulia di nama penyembah Haleluya. Haleluya. Kami nama Tuhan. Kami besarkan nama Tuhan. Berpujilah Tuhan. Haleluya. Terima Terima kasih. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau biarlah segala yang bernapas Engkau malam hari ini. Kami tinggikan nama Yesus. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, Yesus. Kekuatan Bapa Kau limpahkan ke atas kami.
Ora papa ya wes. Kau limpahkan ke atas kami. Kau limpahkan ke atas kami. Sungguh kami bersyukur. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Ora yes. Bapa yang layak dipuji, haleluya, hosana, syukur, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin dalam hadiratmu, hampiri kata kasih karyamu Bapa, haleluya, ternyata hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kau katakan, ku yakin Kau hadir di sini, dikatakan kemenangan, terjadi di berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sorak haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang hadir, kami sudah terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami sudah terima kelepasan yang daripada Tuhan. Untuk itu setiap kami, kakak-kakak rohani dan adik-adik yang kami kasih akan beriak-riak bersorak
suara yang meninggikan Tuhan. Segala puji hormat Tuhan hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Nadianya tadi kemana ya? Mari dengan semua kita angkat saat ini lagu pujian, kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Kita semua harus semangat ya. Kita percaya bahwa nama di atas segala nama Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita angkat pujian, kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Maju yang buat iblis gemakan, namanya bangkit serukan mari maju yang akan tipu dayanya nama yang kota benteng yang nama Yesus kau nama keren semua suaranya kita berdoa Tuhan. Nama Yesus menara yang kuat, nama kota benteng yang Yesus melepaskan semua musuh. Nama atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Siap dengarkan firman Tuhan? Siap. Ya, haleluya. Yang bersemangat di sini kayaknya hanya Rafael sama Angel ya, yang siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Yuk, saat ini adik-adik semua, kita persiapkan hati kita agar kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Karya. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau urapi Karya yang menyampaikan firman Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga apa yang menjadi perkataan Tuhan boleh menjadi perkataannya saja. Hikmat marifat yang daripada Tuhan turun memenuhi Karya Bapa. Dan untuk setiap kami Tuhan, adik-adik yang hadir pada malam hari ini, berikan roh hikmat, berikan roh pengertian, roh yang menangkap akan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga ketika nanti ibadah Jumat ini selesai, setiap adik-adik ini Tuhan membawa berkat-berkat firman Tuhan di dalam hati mereka. Ada satu rema firman Tuhan yang boleh tertinggal di dalam loh hati mereka. Jadikan kami semua bukan sebagai pendengar saja, namun sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan. Segala firman yang dicuri oleh si jahat kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berikan setiap kami telinga dan hati seorang murid, sehingga kami mau belajar fokus, mau belajar dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Untuk melengkapi firman Tuhan, mari adik-adik semua kita angkat pujian, kita katakan, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, sangat baik, Engkau sangat baik. Saya serahkan baik bagiku. sangat baik Bagiku. Saya serahkan kepada karya. Iya, mari adik-adik kita semua satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Satu anugerah bagi kami boleh kembali beribadah di ibadah Jum GAP malam hari ini Tuhan. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, biarlah tidak menghilangkan rasa sukacita yang ada di hati kami akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah hati kami terus bersukacita di dalam Kristus. Berkati, urapi kami semua yang hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir, Engkau memberikan kelepasan, Engkau memberikan kelegaan, memberikan sukacita, damai, sejahtera di hati kami. Dan biarlah setiap kami memiliki hati telinga seorang murid, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, hati kami siap bagai tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh jatuh dan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk terus dibaharui Engkau. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi juga setiap adik-adik kami, kakak-kakak kami yang lain yang juga hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, mari Bapa, kuduskan, tahirkan setiap ruangan di mana kami berada. Kuduskan, tahirkan setiap hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan. Sehingga kami layak untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan jalannya pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Kak. Iya. Shalom Kak. Iya. Adik-adik, hari ini kita akan masuk di bagian terakhir dari anak tangguh, ya, bagian terakhir. Sekarang anak tangguh bagian keberapa ya yang terakhir ini? 12. Oke, yang ke-12. Hari ini kita mengangkat satu tokoh, ya, anak
rohani daripada Paulus. Siapa adik-adik tahu? Timotius. Hari ini kita akan mengangkat satu tokoh, yaitu Timotius. Ya, oke. Adik-adik, masih ingat minggu lalu kita bahas tentang satu tokoh yang luar biasa, yang menulis 13 surat ya di Perjanjian Baru. Tokoh siapa minggu lalu? Paulus. Tokoh Paulus. Adik-adik masih ingat bagaimana Paulus dia merespon panggilan Tuhan? Yang kedua, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga apa? Dia memiliki keberanian untuk mengajar, Kak. Iya, memiliki keberanian ilahi. Keberanian dalam mengajar dan keberanian dalam memberitakan Injil. Nah, yang kita bahas malam hari ini adalah anak rohani daripada Paulus. Ya, anak rohani seperti kalian ini adalah anak-anak rohani kakak. Ya, di sini ada Karen, ya di sebelah kakak persis, ada Rahel, ada Rafael, ada Angel, ada Chelsea, ada Berkat, ada Yeskil, ada Mikael, juga tadi ada Nadia, ya. Karena lemot jelek sinyalnya katanya ya, tadi barusan datang WA-nya. Oke, hari ini kita bahas tentang satu tokoh yang bernama Timotius. Ya, Timotius ini adalah anak rohani daripada Paulus. Nah, Timotius ini masih sangat muda adik-adik. Masih sangat muda usianya. Tapi dia mendapatkan satu kepercayaan yang luar biasa untuk meneruskan pelayanan daripada Paulus. Ya. Kita lihat ya di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Adik-adik tahu Kisah Para Rasul ada di kitab Perjanjian apa? Baru, Kak. Para Rasul 16 ayat 1. Timotius itu ya, Timotius ini memiliki ayah dan ibu dari dua campuran ya. Oke, kita lihat yuk Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Silakan. Karen baca. Satu aja. Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Yang keras suaranya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Iya. Dikatakan tadi apa adik-adik? Ibunya seorang Yahudi. Ya. Kita tahu ya bangsa Yahudi masih banyak yang belum percaya kepada Yesus. Ya. Belum mengaku Yesus sebagai juru selamat. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa ibu daripada Timotius adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Artinya telah mengikut Kristus. Ya. Sedangkan ayahnya adalah seorang mana adik-adik? Dari bangsa mana? Yunani, Kak. Yunani. Ya kita ulang ya. Ibu daripada Timotius adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Sedangkan kita tahu bangsa Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Masih banyak dari mereka yang belum percaya. Tapi di sini ibu daripada Timotius telah menjadi percaya. Ya. Sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Artinya lahir dari perkawinan campuran. Ya. Kita mungkin ada melihat ya papanya dari suku Jawa, mamanya dari suku Batak. Ya berarti dari dua suku yang berbeda. Dari dua suku yang berbeda. Ya. Nah, tapi ini dari dua bangsa yang berbeda, satu Yahudi dan satu Yunani. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Timotius ini ya dari keluarga yang taat beribadah. Ya, orang tuanya atau latar belakang dari keluarga Timotius ini
adalah keluarga yang taat beribadah. Adik-adik tahu kalau taat beribadah? Kalau taat beribadah itu gimana adik-adik? Rajin, selain dia rajin beribadah, dia juga pasti punya waktu-waktu teduh bersama Tuhan, ada mesbah keluarga, ada mesbah doa pribadi. Nah, si Timotius ini dari keluarga yang taat di hadapan Tuhan, taat dalam beribadah, ya. Bahkan kehidupan mereka ini menjadi kesaksian, menjadi berkat, ya, bagaimana ketaatan mereka di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, arti daripada Timotius itu sendiri adalah memuliakan Tuhan. Itu berasal dari bahasa Yunani, ya, Timotheos, ya. Artinya memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun lahir dari perkawinan campuran, ya, walaupun lahir tadi papanya dari bangsa Yunani, sedangkan mamanya dari Yahudi. Walaupun Timotius lahir dari perkawinan campuran, tapi Timotius ini dididik, ya, dididik tahu ya, dari kecil dididik akan firman Tuhan, ya. Artinya dari kecil sudah dilatih, sudah dididik, ya, melalui kebenaran firman. Mereka hidup taat, ya, dari firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik kita buka yuk 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Silahkan berkat. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat Ya. akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan yakin hidup juga di dalam Ini taat di hadapan Tuhan, dari keluarga yang taat, ya. Adik-adik, bagaimana dengan keluarga kalian? Bagaimana dengan papa, mama, dan keluarga besar? Apakah juga hidup taat di hadapan Tuhan? Sehingga kita juga bertumbuh, ya, kita juga percaya sama Tuhan. Nah, Timotius ini dari keluarga yang taat, ya, di hadapan Tuhan, ya. Nah, adik-adik, tadi di awal kakak kasih pendahuluan. Timotius ini anak rohani daripada siapa? Paulus, Kak. Paulus, anak rohani. Kalau anak rohani berarti Paulus ini sebagai apa? Bapak rohani kalau dia anak. Atau enggak sebagai kakak rohani. Atau enggak sebagai mentor. Ya, sebagai bapak rohani atau tidak sebagai kakak rohani atau tidak sebagai mentor. Nah, kalau seorang mentor nih seperti kakak nih, kakak rohani kalian atau mentor rohani kalian, ya, mendidik siapa tadi di sini Paulus? Mendidik Timotius, ya, mendidik untuk apa? Untuk memperkenalkan atau untuk membawa dia kepada pelayanan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Paulus itu sebagai apa adik-adik? Masih ingat minggu lalu? Pemberita Injil. Kemana? Masih ingat? Dia memberitakan Injil kemana? Ke bangsa-bangsa, ke raja-raja, dan orang-orang Israel. Nah, si Paulus ini juga mendidik anak rohaninya atau adik rohaninya yang bernama siapa? Timotius, ya, untuk melanjutkan tongkat estafet, ya, untuk melanjutkan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus sebagai pemberita Injil atau sebagai penginjil, ya. Nah, adik-adik, tapi ternyata perhatikan. Kita lihat yuk di 1 Korintus 16 ayat 10 dan 11. Ternyata si Timotius ini seorang yang bagaimana sih sifatnya adik-adik? Apakah dia seorang pemberani
Apakah dia seorang yang bagaimana? Coba kita lihat yuk. Di 1 Korintus 10, 1 Korintus 16 ayat 10 dan 11. Kakak minta Chelsea, silahkan. 1 Korintus 16 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 16 ayat 10 dan 11. Ya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Amin, Kak. Iya, ternyata dia seorang yang bagaimana adik-adik? Tadi ada poin-poin yang adik-adik bisa lihat. 1 Korintus 16 ayat 10 dan 11. Ayo kakak pengen tahu yang kalian dapat apa dari situ. Dia seorang yang bagaimana adik-adik? Dia itu seorang pemalu atau penakut. Ya. Dia itu juga seorang yang dianggap rendah karena masih sangat muda. Ya, dia masih sangat muda loh adik-adik. Coba kita lihat yuk. Tadi di ayat 10 dan 11-nya ya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Berarti dia punya rasa takut atau rasa malu adik-adik. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Ya, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Nah, orang-orang masih menganggap dia rendah karena masih sangat muda, adik-adik. Adik-adik di sini masih sangat muda kan? Ya, masih sangat muda umurnya. Masih sangat muda. Tapi seringkali orang yang masih sangat muda umurnya seringkali dianggap rendah loh adik-adik. Ah, kamu masih anak ingusan. Kamu masih kecil, kamu bisa apa sih? Ngomong tentang Tuhan, misalnya. Misalnya nih, papa mamanya berantem nih misalnya. Terus kalian baru pulang dari sekolah minggu. Atau dari ibadah misalnya. Terus tadi hamba Tuhannya atau kakak sekolah minggunya bilang begini. Jangan ada pertengkaran. Harus rukun. Harus damai. Harus saling mengasihi, saling mengampuni. Ceritanya kalian pulang dari sekolah minggu atau pulang dari tempat ibadah, dilihatnya papa mama sedang berantem. Terus kalian bilang begini, mama papa jangan berantem, kata kakak sekolah minggu. Atau enggak kata Tuhan Yesus enggak boleh berantem. Terus apa kata papanya? Ah, kamu masih kecil, kamu ngomong apa sih? Nah, seringkali adik-adik, karena masih sangat muda, kita tuh dibilang enggak, ah kamu ngerti apa sih? Gitu loh. Nah, seperti itulah Timotius adik-adik. Dia masih sangat muda adik-adik. Dia masih pemalu atau penakut. Dia juga dianggap rendah karena umurnya masih sangat muda. Tapi jangan salah adik-adik. Sekalipun dia masih sangat muda, tapi Tuhan bisa pakai hidupnya. Ya, makanya Paulus tadi mau menyerahkan tongkat estafet atau mau supaya Timotius ini boleh melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Bagaimana menjadi penginjil, bagaimana menjadi hamba Tuhan, ya hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah banyak orang. Ya, adik-adik. Nah, perhatikan. Coba kakak mau tanya, sifat apa yang dimiliki oleh Timotius
Dari 1 Korintus 16 ayat 10-11 tadi. Apa adik-adik? Penakut, Kak. Penakut. Apalagi? Pemalu. Pemalu. Apalagi? Dianggap? Dianggap rendah. Iya, dianggap rendah karena masih sangat muda. Ya, seperti kalian ini masih sangat muda adik-adik. Umurnya masih belasan tahun. Ya bahkan bukan belasan tahun. Ada yang masih 7 tahun, 8 tahun. Ya, berarti masih sangat muda. Tapi walaupun umurnya masih sangat muda, seperti Timotius ini, Tuhan bisa pakai hidup anak-anak ini. Ya, oke, adik-adik, apa yang diminta sama Paulus ya dari Timotius ya di usianya masih sangat muda. Yuk kita lihat di ayat 3-nya. Kakak minta Rafael baca di ayat 3-nya. Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Ada Rafael? Silakan Rafael. Ayat 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Oh, maaf adik-adik. 1 Korintus 16 ayat 3. Sebentar. Ini ada yang ini catatan kakak sebentar ya. Sebentar. Kalau nggak pakai senter begini. Kisah Para Rasul 16 ayat 3 tadi udah dibaca ya? Oke, yang tadi dibaca sama Rafael. Coba perhatikan di ayat 3-nya, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Supaya, apa tadi? Supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ada di bagian A-nya, coba perhatikan. Dan Paulus mau supaya dia, siapa yang dimaksud? Timotius, menyertainya dalam perjalanan. Adik-adik di ayat 3-nya ini, ya sekalipun siapa tadi? Timotius ini memiliki sifat pemalu atau penakut atau enggak karena masih sangat rendah umurnya, ya masih sangat muda umurnya, tapi Paulus mempercayakan atau Paulus mau supaya Timotius ini yang menyertai pelayanannya Paulus, yang menyertai, ya artinya mendampingi, ya. Nah, adik-adik pernah nggak lihat? Ya, nih seperti misalnya nih adik-adik nih, kakak mau nih suatu waktu ya kalau kita bisa bertatap muka atau enggak sekalipun melalui Zoom, kakak minta nih misalnya, Chelsea, yuk nanti kamu kita sama-sama topang dalam doa ya, kita doain misalnya teman-teman GAP misalnya, atau adik-adik GAP, kita doain ya. Kakak mau nih, Chelsea doain. Nah, kakak bisa ngomong seperti itu sama Chelsea. Nah, si Paulus juga begitu adik-adik. Ya, dia minta supaya
Timotius yang menyertai perjalanannya, menyertai pelayanan daripada Paulus. Artinya ada satu kepercayaan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Kalau dipercayakan seperti itu, artinya bahwa si Timotius mampu apa enggak adik-adik? Mampu. Kalau kakak Mampu. minta nih, tanya, kakak minta nih, Angel minggu depan, Angel nanti yang mimpin pujian ya. Angel, kakak mau nanya, Angel mau bilang apa? Angel mau jawab apa? Mau. Mau. Artinya Angel bisa. Ya. Nah, kalau Paulus minta siapa tadi? Timotius untuk menyertai perjalanannya atau menyertai pelayanannya, artinya Timotius mampu adik-adik, sekalipun dianggap orang dia itu penakut, pemalu, bahkan masih sangat muda, tapi Paulus melihat bahwa di dalam diri Timotius ini mampu. Ya. Oke, kita lihat teladan apa yang dimiliki oleh Timotius. Teladan apa yang dimiliki oleh Timotius? Tadi kita udah baca ya di ayat 3. Kisah para Rasul 16 ayat 3. Poin pertama. Kakak mau tanya nih tadi sama adik-adik. Si Timotius ketika diminta sama Paulus untuk menyertai pelayanannya atau menyertai perjalanannya, Timotius bantah apa mengiyakan? Membantah, menolak. Enggak mau Kak misalnya. Enggak mau Pak, saya enggak bisa, saya masih sangat muda, saya masih unyu-unyu misalnya. Saya masih kecil, saya enggak bisa, saya enggak mungkin. Apa begitu adik-adik si Timotius? Ataukah iya, saya mau melakukan perjalanan. Saya mau mengikuti apa yang diminta. Dia mengiyakan atau dia menolak? Mengiyakan. Artinya yang pertama, teladan apa yang dimiliki sama Timotius? Menerima panggilan Tuhan di usianya yang masih sangat muda. Menerima panggilan Tuhan. Padahal usianya masih sangat muda loh adik-adik. Kalau adik-adik ini masih sangat muda, Tuhan mau pakai hidup adik-adik. Adik-adik mengiyakan atau menolak? Mengiyakan. Ya, jangan takut adik-adik. Kita nggak apa ya, nggak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama apa dia? Menerima panggilan Tuhan di usianya masih sangat muda. Yang kedua, ini sudah sangat familiar ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 12. Yang kedua apa? Ayo coba kita lihat yuk. Inilah karakter yang dimiliki oleh Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius itu dekat kitab Ibrani. Satu Timotius 4 ayat 12. Kakak minta. Ayo, siapa yang belum? Siapa yang mau baca? Ada? Adakah yang mau baca? Bergantian, siapa yang belum? Ini Alkitab kakak udah pada robek-robek ini. Iya, 1 Timotius 4 ayat 12. Silakan.
Kakak minta Yeskel bisa? Bisa Kak, baru selesai makan Kak. Iya, silakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat Jangan 12. eh, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Coba, dia itu jadi teladan dalam hal apa adik-adik? Tahu tadi? Dia itu punya karakter yang bagaimana adik-adik? Yang bisa diteladani. 1 Timotius 4 ayat 12. Apa adik-adik? Ayo, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Yang pertama, karakter apa? Atau teladan apa? Perkataan. Perkataan, Kak. Perkataannya itu membangun. Perkataannya itu menguatkan. Perkataannya itu memberkati. Kalau ada yang sakit, dia bilang apa? Oleh kuasa darah Yesus, kamu sembuh. Kalau ada yang hatinya sedih, Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Tuhan Yesus sanggup memberikan sukacita di hatimu. Perkataannya itu membangun adik-adik. Ya, dia itu jadi teladan di dalam apa? Yang pertama, perkataan. Yang kedua apa? Tingkah laku. Tingkah laku. Di rumah, dengan di sekolah minggu atau di gereja atau di tempat ibadah, sama. Misalnya, kalau di rumah, di gereja misalnya, wah, kayak orang puji Tuhan, ya, tingkah lakunya baik, sopan, ya, pokoknya enak dilihat. Begitu di rumah, main silat dia, main karate dia, main pingpong dia. Masih mending kalau olahraga yang benar ya. Ini main karatenya bukan karate untuk yang baik, membela diri, tapi untuk ngapain adik-adik? Sampai bonyok-bonyok dibikin, berdarah-darah. Ternyata make untuk apa? Berantem, mukul. Kira-kira nih kakak mau tanya, baik apa enggak itu? Tidak, Kak. Ya, kita boleh karate, kita boleh main silat, kita boleh main pingpong, tapi untuk yang benar. Tapi kalau disalahgunakan, itu yang nggak benar. Ya. Nah, si Timotius jadi teladan dalam tingkah laku. Di rumah, di gereja, di sekolah, di mana saja, tingkah lakunya itu menjadi berkat. Yang ketiga, apa teladan yang dimiliki selain perkataan, tingkah laku, apalagi? Kasih. Kasih. Ya. Dia itu mengasihi, walaupun ada orang yang membenci dia. Dia nggak balas adik-adik. Kalau ada yang bikin kesel dia mengasihi, dia mengampuni, dia mendoakan. Itu kasih adik-adik. Ya, nggak dibalas. Ya, nggak dibikin babak belur. Ya, dia mengasihi. Ya, sekalipun ada orang-orang yang tidak suka sama dia memberkati dalam doa. Ya. Yang pertama apa tadi? Perkataan, yang kedua tingkah laku, yang ketiga kasih. Yang keempat apa? Teladan yang dimiliki oleh Timotius. Dalam kesetiaan, Kak. Kesetiaan. Adik-adik kakak mau nanya. Orang setia itu banyak apa bisa dihitung? Hanya segelintir. Gak banyak loh adik-adik yang setia itu. Yang setia sampai di garis akhir itu gak banyak. Hanya segelintir orang. Nah, kita di sini
harus setia mengikut Tuhan sampai akhir. Ya, setia mengikut Tuhan, setia beribadah, setia ikut Zoom. Ya, ini kan hanya segelintir kan? Ya, ada 9 anak termasuk Nadia tadi. Ya. Dari sekian banyak teman-teman GAP, anak-anak GAP, nih yang setia mengikut Tuhan. Walaupun capek habis karate misalnya, walaupun capek habis sekolah misalnya, walaupun capek habis les misalnya, walaupun capek habis ekskul misalnya, tapi masih setia mengikuti ibadah Zoom. Itu luar biasa, adik-adik. Amin, adik-adik. Ya, apalagi teladan yang dimiliki selain kesetiaan? Ayo. Kesucian, Kak. Kesucian. Ya, kesucian artinya gini. Misalnya, walaupun di HP kita nih, adik-adik tahu kan di HP ada aplikasi tentang pornografi misalnya. Adik-adik nggak mau buka situs-situs yang, maaf, ya porno. Situs-situs yang nggak baik, nggak adik tonton, nggak adik lihat. Walaupun nggak ada papa mama misalnya, nggak ada kakak misalnya, nggak ada yang lihat. Tapi adik-adik tahu kalau Tuhan itu melihat, kalau Tuhan itu memperhatikan. Ya, kita menjaga kesucian dalam mata kita, kesucian dalam telinga kita misalnya. Kita nggak mau mendengarkan suara-suara yang menjatuhkan kita. Kita nggak mau mendengarkan suara-suara yang membuat iman kita jadi lemah. Nah, seperti itu. Ya. Kakak mau ulang. Teladan apa? Yang kedua adalah memiliki karakter atau teladan. Apa tadi teladannya? Walaupun di usianya masih sangat muda. Teladan dalam hal apa? Poinnya. Perkataan. Yang kedua. Tingkah laku. Yang ketiga. Kasih. Kasih. Yang keempat. Kesetiaan. Setia. Kesetiaan. Yang kelima. Kesucian. Yang itu dimiliki oleh seorang yang bernama Timotius, adik-adik. Walaupun dia masih sangat muda, tapi dia bisa jadi teladan. Dia bisa jadi berkat melalui karakter yang dia miliki, melalui sifat yang dia miliki tadi. Oke, yang ketiga, teladan apa yang dimiliki oleh Timotius? Yang pertama tadi menerima panggilan Tuhan. Ya, ketika diminta sama Paulus untuk menyertai pelayanannya, dia merespon, dia menerima panggilan itu. Ya, yang kedua, dia memiliki karakter atau teladan di usianya masih sangat muda. Yang pertama tadi apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, yang ketiga, yaitu memiliki komitmen sebagai saksi Tuhan. Ya, memiliki komitmen. Ya. Sekalipun misalnya nih, ya, lagi liburan panjang misalnya, kita tetap komitmen untuk ibadah. Walaupun kita ada di pulau mana misalnya, kita lagi jauh dari mana-mana, tapi kita bisa lewat live streaming misalnya. Kalau di kanan kiri tidak ada tempat ibadah, kita bisa juga mesbah pribadi atau doa pribadi bersama Tuhan. Kita bisa buka-buka Alkitab. Ya, kita bisa baca Alkitab secara pribadi. Artinya kita punya komitmen. Ya, nah, kita punya komitmen untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, melalui nilai-nilai sekolahmu nih, belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh. Jangan karena masih jauh kok ulangan harian misalnya. Adik-adik tetap harus belajar, ya. Adik-adik harus belajar sungguh-sungguh, ya. Melalui nilai-nilaimu, tunjukkan, ya. Melalui sifat atau tingkah lakumu, tunjukkan, ya. Jadi anak yang baik, jadi contoh yang baik, jadi kakak yang baik, jadi adik yang baik, ya. Jadi teman yang baik buat teman-temannya, ya. Jadi anak yang selalu dicintai oleh semua orang, terlebih Tuhan Yesus, ya. Yang ketiga adalah memiliki komitmen sebagai saksi Tuhan. Jadi saksi dia, jadi berkat dimanapun dia berada. Dan yang terakhir, yang keempat yang dimiliki, teladan yang dimiliki Timotius, memiliki keteguhan hati.
dalam melayani Tuhan. Adik-adik, walaupun dia masih sangat muda, dia teguh, adik-adik. Dia punya pendirian, ya, dia punya semangat, ya, dalam melayani Tuhan. Adik-adik, melayani Tuhan ini nggak mesti harus jadi pendeta, nggak mesti jadi harus asyir, misalnya nggak mesti harus jadi guru sekolah minggu. Melayani di sini bisa juga dengan kalian belajar yang rajin. Kalian sudah melayani Tuhan, kalian sudah melayani, kalian sudah memberikan nilai-nilai yang baik, kalian sudah melayani Tuhan juga melalui nilai-nilai kalian. Menjadi anak yang hormat sama orang tua, juga sudah melayani Tuhan, adik-adik, melalui sikap kalian terhadap papa mama. Ya. Dengan kalian mendoakan papa mama itu juga sudah melayani Tuhan. Ya, supaya papa mama umur panjang, supaya papa mama sehat, ya, supaya papa mama diberkati dalam pekerjaannya. Ya, itu sudah melayani Tuhan loh adik-adik. Ya, dengan kalian rajin sekolah itu juga sudah melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu nggak mesti harus di gereja. Hidup kita ini sudah melayani Tuhan, adik-adik. Sikap hidup kita, cara hidup kita. Makanya Timotius itu punya cara hidup yang baik, punya cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun umurnya masih sangat muda. Ya, oke. Adik-adik, kakak juga berharap loh. Kakak sungguh mau seperti Paulus ya. Paulus ini melihat dalam diri Timotius, ya, dia melihat dalam diri Timotius bahwa Timotius itu mampu, adik-adik. Ya, dan kakak juga berharap loh. Adik-adik GAP nih, anak-anak GAP, ya, baik yang hadir maupun yang tidak, yang tergabung di GAP, termasuk anak-anak kandung kakak, ya, sangat-sangat kakak harapkan, ya, kalian inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan kakak di kemudian hari, ya, kalianlah anak-anak rohani kakak, adik-adik rohani kakak, ya, kakak rindu nih, adik-adik juga menjadi anak-anak yang tangguh di hadapan Tuhan. Di kemudian hari kalian bisa menjadi saksi Tuhan yang heran. Ya, kakak mau ulang sekali lagi. Tokoh siapa yang kita bahas pada hari ini? Ini bagian terakhir tentang anak tangguh. Siapa? Timotius. Timotius itu ya. Timotius itu anak rohani dari seorang yang bernama siapa? Paulus, Kak. Paulus. Adik-adik tahu Paulus ini seorang yang tangguh? Tangguh. Kalau seorang yang tangguh, ya, Paulus ini seorang yang tangguh. Ya, dia punya anak rohani yang bernama Timotius. Timotius itu artinya memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Ya, Timotius ini orang tuanya, ayahnya seorang dari bangsa mana, mamanya seorang dari bangsa mana? Ayahnya seorang Yahudi, ayahnya Yunani. Iya, ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Ya, artinya si Timotius ini dari keluarga yang bagaimana adik-adik hidupnya? Keluarganya dari keluarga yang taat di hadapan, taat dalam beribadah. Oke. Nah, sifat apa yang dimiliki oleh Timotius? Memuliakan Tuhan. Sifat apa? Sifat takut, Kak. Pemalu, penakut. Dianggap rendah karena masih sangat muda. Tapi apa benar dia itu pemalu, penakut, dan dianggap rendah karena masih sangat muda? Tidak. Karena si Timotius ini telah dipersiapkan adik-adik untuk menjadi penginjil, ya, pemberita Injil. Seperti yang dilakukan oleh siapa kakak rohaninya atau bapak rohaninya? Paulus.
atau dianggap rendah karena masih sangat muda, tetapi Paulus, nah ini, dia melihat sisi lain dalam diri Timotius, ya, mampu melanjutkan Tuhan, Kak. merespon atau menerima panggilan Tuhan. Dia mengiyakan atau dia menolak? Mengiyakan, Kak. Mengiyakan Iya. panggilan Tuhan atau mengiyakan panggilan Tuhan, merespon dengan benar. Ya. Adik-adik, kakak juga mau adik-adik memiliki respon. Ya, walaupun adik-adik masih sangat muda. Ya. Yang kedua, apa? Memiliki teladan apa? Dalam hal apa? Ada beberapa poin, ada 5. Yang pertama, perkataan. Yang kedua, Tingkah Laku. aku. Yang ketiga, Kasih. kasih. Yang keempat, Setia. kesetiaan. Yang kelima, kesucian, Kak. Kesucian. itu luar biasa loh adik-adik. Masih sangat muda, tapi dia sudah menjadi teladan. Dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesucian, dan kesetiaan. Ya, oke. Yang ketiga, teladan apa yang dimiliki oleh Timotius? Yang pertama, dia merespon panggilan Tuhan. Yang kedua, dia memiliki teladan di usianya masih sangat muda. Yang ketiga, dia memiliki komitmen sebagai saksi Tuhan. Adik-adik mau nggak? Sekalipun kanan kiri nih nggak mendukung atau cuaca nggak mendukung, tapi kalian jadi memiliki komitmen. Saya mau tetap beribadah. Saya sekalipun teman-teman nggak ada yang suka sama saya tetap jadi saksi Tuhan. Kalian tetap mengasihi, kalian tetap mengampuni, kalian mau menjadi saksi Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah dia memiliki komitmen sebagai saksi Tuhan. Ya. Yang keempat, yang terakhir, apalagi? Memiliki keteguhan. Keteguhan hati. Kalau orang yang teguh hatinya itu tidak bisa diombang-ambingkan, walaupun tidak ada satupun yang mendukung, dia tetap teguh, dia tetap punya pendirian. Ya, keteguhan hati dalam melayani Tuhan. Ya, adik-adik bisa melayani Tuhan melalui nilai-nilai kalian. Bisa melalui sikap kalian terhadap orang tua, memiliki sikap yang baik, sifat yang hormat kepada orang tua, itu juga sudah melayani Tuhan. Melalui nilai-nilai kalian, itu juga sudah melayani Tuhan. Kalian belajar lebih sungguh lagi, itu sudah melayani Tuhan. Ya, jadi apa? Memiliki keteguhan hati dalam melayani Tuhan. Oke, sampai di sini adik-adik mengerti? Ya, hari ini Timotius merupakan bagian terakhir daripada anak tangguh. Ya, di Perjanjian Lama ada 8 tokoh yang sudah kakak bagikan ke adik-adik. Di Perjanjian Baru ada 5 tokoh. Ya, salah satunya adalah GAP. Ya, GAP ini juga tokoh ya. Ya, anugerah ya. Kalian itu dipersiapkan. Jadi kalian masuk dalam hitungan anak tangguh itu sendiri. Amin. Yuk semangat ya adik-adik ya. Semangat. Oke. Yuk kita Iya. Oke, adik-adik sampai di sini bahasan kita mengenai anak tangguh dari bagian pertama sampai bagian ke-12 atau yang terakhir, adik-adik mengerti nggak tentang anak tangguh? Mengerti. Terapkan itu dalam kehidupan kalian, ya. Mulai berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Walaupun adik-adik masih kecil, masih sangat muda, Timotius aja bisa dipakai Tuhan, apalagi adik-adik GAP. Harus punya semangat seperti Timotius, ya. Saya
jadi saksi Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau jadi berkat. Saya mau jadi teladan. Saya mau merespon panggilan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Ya, sebelumnya kakak mau kita yel GAP. Yuk, taruh tangan kanan di dada kalian. Sudah siap? Ganti kata saya dengan nama adik-adik sendiri. Ya. 2, 3, ya. Riyama, anak panah yang tangguh. Riyama, anak panah yang berkarakter. Riyama, anak panah yang berkarunia. Riyama, anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Jadilah tangguh di hadapan. Iya, yuk kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Ya, kakak berterima kasih sama Rahel. Ya, semangat Rahel. Ya Kak, makasih. Iya, buat Chelsea, semangat Chelsea. Makasih juga Kak. Semangat juga buat Yeskil, Mikael. Ya, terima kasih Karya. Semangat juga buat Rafael sama Angel. Semangat karya. Semangat. Iya. Anak Toraja luar biasa. Semangat juga buat Berkat. Kak. Yang keras. Iya. Ketua Pramuka. Mamanya kayak gini, anaknya kalem. Ya, juga semangat buat Kak Vanda, juga buat Kak Jusita. Ya, oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Nanti aminkan setiap doa yang akan kakak ucapkan dan kita akan menutupnya dengan berkat yang dari Tuhan. Adik-adik nanti angkat kedua tangan kalian. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah di bagian terakhir tentang anak tangguh. Hari ini kami mengangkat kisah Timotius Tuhan. Seorang anak yang masih sangat muda, tapi Tuhan bisa pakai hidupnya secara luar biasa. Dia merupakan anak rohani daripada Paulus Tuhan. Kami tahu bagaimana Timotius dipakai Tuhan luar biasa di usianya yang sangat muda. Kami percaya adik-adik GAP, anak-anak GAP, mereka adalah anak-anak yang Tuhan persiapkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk menjadi alat pilihan Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Roh Kudus, mari Engkau sendiri yang mengurapi kehidupan adik-adik GAP ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pengurapannya dari Roh Kudus terus mengurapi kehidupan adik-adik GAP, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dimanapun mereka berada. Mari Roh Kudus ambil alih kehidupan mereka. Urapan rajani, urapan sorgawi, turun ke atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak dipakai Tuhan. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak dijamah Tuhan. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak di dalam Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau sendiri Bapa mencurahkan belas kasihan-Mu ke atas setiap adik-adik GAP ini ya Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, sekalipun mereka masih sangat muda, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan mereka satu persatu. Bahkan pada waktunya nanti Tuhan, mereka akan dilahirkan dan dilesatkan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk membawa kegerakan Tuhan yang besar pada hari-hari terakhir. Untuk itu Roh Kudus, lindungi dan jagai kehidupan mereka satu persatu. Jangan ada satupun dari mereka yang undur dari hadapan-Mu. Jangan ada satupun dari mereka yang tidak di dalam Engkau. Untuk itu Roh Kudus, mari kami minta perlengkapan yang penuh, persenjataan yang penuh yang daripada-Mu Tuhan. Mempersenjatai mereka, memperlengkapi mereka Tuhan. Sehingga mereka senantiasa terjaga, terpelihara sempurna sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Timotius Kau pakai Tuhan, Engkau juga pakai anak-anak GAP, adik-adik GAP ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan tentang anak tangguh dari kisah
di kitab Perjanjian Lama maupun dari kisah di Perjanjian Baru Tuhan. Biar Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh ke dalam loh hati adik-adik kami ini Tuhan. Sehingga mereka mengingat bahwa mereka adalah anak-anak tangguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur dan kami mau belajar untuk merespon panggilan Tuhan. Kami mau menjadi teladan di dalam perkataan, teladan di dalam tingkah laku, teladan di dalam kasih, teladan di dalam kesetiaan, dan teladan di dalam kesucian. Kami juga mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami mau memiliki keteguhan hati di dalam melayani Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Timotius. Terima kasih Roh Kudus. Berkati adik-adik kami di dalam pembelajaran, di dalam sekolah, di dalam berkuliah. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh kecerdasan di atas rata-rata. Sehingga mereka mampu belajar di tahun ajaran yang baru ini. Dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasil yang membanggakan. Berkati juga kedua orang tua mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah keluarga mereka, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang disayang Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau belum selesai terhadap mereka. Engkau akan terus berperkara atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Aminkan setiap kata-kata yang kakak ucapkan ini, setiap doa yang kakak ucapkan ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pertemananmu, diberkatilah masuk dan keluarmu. Menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik perbuat dengan tanganmu, Tuhan berkati berhasil. Adik-adik angkat kedua belah tanganmu, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua. Menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekalan. Di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP kita katakan. Amin. Selamat malam adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Salam. Iya, shalom. Iya, salam semuanya. Selamat beristirahat. Happy weekend. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya semangat.